kepada hambanya kami persilakan. Puji Tuhan saudara, hari ini sekali lagi Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada kita semua menyembah Dia. Bagi saudara yang datang ke gereja, saya percaya bahwa saudara bukan hanya datang ke gereja, tetapi datang ke hadirat Tuhan yang suci adanya. Bagi saudara yang beribadah di rumah, saya pun mengharapkan saudara bisa dengan penuh kesungguhan beribadah kepada Dia dengan sikap hormat dan takut kepada Dia. Saudara, hari ini saya ingin mengajak kepada saudara membacakan dua bagian Alkitab. Yang pertama dari kitab Imamat, Imamat pasal yang ke-20 ayat yang ke-26. Mari saudara kita membuka Alkitab kita dari kitab Imamat pasal yang ke-20 ayat yang ke-26, dan nanti kita akan lanjutkan di dalam 1 Petrus pasal 1. Kitab Imamat pasal yang ke-20 ayat yang ke-26 berbunyi demikian. Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku. Berikutnya saudara dari 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-13 hingga ke-16, dan kita lanjutkan di dalam ayat yang ke-23. Perikop ini berjudul kekudusan dan kasih persaudaraan. Demikian bunyi firman Allah. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah, dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Berikutnya saudara, ayat yang ke-22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Mari kita berdoa saudara. Kami semua sudah siap mendengarkan firman-Mu. Bahkan juga hamba-Mu sudah siap menyampaikannya. Kami menyerahkan hati dan pikiran kami Tuhan untuk dikuasai oleh Roh Kudus. Sehingga ketika kami mendengarkan firman Allah ini dapat kami mengerti dan dapat kami simpan di dalam hati kami sebagai pedoman di dalam kehidupan kami. Sekali lagi Tuhan, kami memuji-muji Allah. Kami bersyukur kepada Allah yang sudah memberikan kami kesempatan untuk beribadah, membaca, merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, sebagaimana firman Tuhan yang baru saja kita baca, 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-13 hingga ke-16 atau satu perikop ini memberitahukan kepada kita tentang kekudusan dan juga persaudaraan di dalam kasih. Hari ini saudara, kita akan belajar satu tema tentang Roh Kudus, peranan Roh Kudus. Saudara, salah satu tanggung jawab yang sangat berat sebagai orang Kristen, sebagai murid Tuhan adalah hidup di dalam kekudusan. Demikian juga dengan khotbah, pengajaran, pelajaran tentang kekudusan, tentang hidup kudus adalah paling tidak disukai oleh banyak orang, bahkan paling dihindari oleh banyak orang, bahkan juga sangat ditakuti oleh banyak orang, termasuk kita sebagai
murid-murid Tuhan. Tetapi suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, firman Tuhan dengan jelas memberitahukan kepada kita bahwa hidup kudus adalah perintah Tuhan, adalah kebutuhan kita, adalah hal yang harus kita miliki sebagai anak-anak Allah, sebagai identitas diri kita. Karena hidup kudus adalah kehendak Allah yang harus ditaati, bukan pilihan saudara, bukan tawaran, tetapi hal yang harus kita lakukan. Tema tentang kekudusan di dalam Alkitab adalah tema yang sangat penting. Bahkan berkali-kali disebutkan, ditulis, ditekankan saudara, baik di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru, bahwa sebagai umat Allah, sebagai murid Tuhan, kita harus hidup kudus dan menjadi milik Allah. Tadi kita sudah baca dari 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-15 hingga 16. Firman Tuhan berkata apa? Hendaklah kamu menjadi kudus. Bahkan ayat yang ke-16 juga berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kekudusan adalah hidup yang Tuhan tetapkan bagi setiap murid-muridnya. Bukan supaya kita sok kudus, sok suci saudara. Tidak. Tetapi Tuhan ingin supaya saudara dan saya hidup kudus supaya apa? Kita makin hari makin bertumbuh, makin dewasa ke arah Kristus. Dalam istilah yang kita kenal, semakin serupa dengan Kristus. Kelas kita makin naik saudara. Makin naik tinggi. Maksud saya sekali lagi bukan kesombongan. Tetapi misalnya kita kelas SD, SMP, SMA, dan seterusnya. Karena memang saudara, salah satu kata dasar dari kudus di dalam perjanjian lama dalam bahasa Ibrani, kados. Artinya apa? Naik lebih tinggi saudara. Artinya apa saudara? Bahwa Tuhan memanggil kita untuk hidup sesuai dengan standar Tuhan. Level hidup rohani kita harus makin hari makin tinggi saudara. Beda, berbeda. Demikian juga dengan arti kata kudus. Seringkali diterjemahkan dengan berbeda. Ada perbedaan saudara. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Inilah yang harus kita miliki sebagai anak-anak Allah. Begitu banyak kesalahpahaman, bahkan paham yang salah tentang kudus, tentang hidup kudus. Mereka menganggap kalau hidup kudus adalah hal yang sempurna sekali, tidak mempunyai dosa, tidak bercacat. Saudara dan saya bisa berbuat dosa. Saudara dan saya bisa jatuh di dalam dosa. Tetapi kita tidak suka dosa. Kita tidak suka berbuat dosa. Inilah yang merupakan perbedaan kita saudara. Tapi sekali lagi saudara, bahwa hidup di dalam kekudusan bukan berarti kita menghindari dunia ini. Kita menghindari pergaulan. Kita menghindari persaudaraan sebagai keluarga besar anak-anak Allah. Kita mengasingkan diri, kita mengurungkan diri kita. Bahkan jauh dari dunia. Tidak saudara. Kita tetap ada di dalam dunia ini, tetapi kita tidak turut dunia yang bertentangan dengan firman-Nya. Sekali lagi saudara, bahwa kita sebagai orang-orang kudus. Mungkin bagi kita agak berat, takut dikatakan sebagai orang-orang kudus. Tetapi kalau saudara membaca perjanjian baru, di dalam kitab perjanjian baru, orang-orang Kristen seringkali disebut sebagai orang-orang kudus. Mempunyai pengertian apa saudara? Dalam bahasa Yunani kata dasarnya hagios yang berarti apa? Pemisahan dari dosa. Hidup diperuntutkan bagi Allah. Jadi hagios sebagai orang-orang kudus artinya apa? Kita dipisahkan dari dosa dan kita hidup untuk Tuhan. Itulah kudus saudara. Jadi sesuatu hal yang bisa kita lakukan walaupun itu berat saudara. Tetapi intinya kita harus memisahkan diri kita bukan dari pergaulan dunia saudara, tetapi memisahkan kita dari dosa. Karena Tuhan tidak ingin kita sebagai miliknya tetap berada di dalam hidup sebagai orang yang berdosa. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, ada seorang teolog yang sangat terkenal yang berkata, kekudusan adalah panggilan yang tertinggi bagi umat Allah. Mengapa? Karena itu merupakan salah satu tujuan utama dia ada di dalam dunia ini. Tujuan hidupnya saudara. Oleh sebab itu sekali lagi mengingatkan saudara dan saya betapa pentingnya saudara hidup kudus itu. Oleh sebab itu kita butuh pengudusan. Pengudusan.
John Calvin, seorang teolog yang sangat terkenal, pernah memberikan satu definisi yang sangat indah, saudara. Dia mengucapkan demikian, bahwa kita menjadi umat Tuhan yang kudus bukan berarti kita sudah sempurna, tetapi kita sudah menjadi milik Allah. Saudara dan saya belum sempurna. Kita dalam proses semakin serupa dengan Kristus. Kita belum sempurna, saudara. Tetapi paling tidak mengingatkan saudara dan saya, kita sudah milik Tuhan. Dan saya mengharapkan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Tadi kita sudah baca Imamat 20 ayat yang ke-26. Saya akan bacakan lagi. Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan kudus. Dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku. Jadi sekali lagi saudara, kudus mempunyai pengertian yang saya katakan tadi. Kita berbeda saudara. Harus ada perbedaan. Kita harus bertumbuh, naik kelas. Bukan kesombongan saudara, tetapi paling tidak ada pertumbuhan menuju kepada kedewasaan rohani. Kita harus memisahkan diri kita dari apa? Dari dunia, dari orang-orang, tidak. Tetapi dari dosa. Untuk sebagai milik Tuhan. Oleh sebab itu saya katakan tadi, kita rindu menjadi kudus. Sebagaimana pujian yang ada dalam buku PPK, kita rindu saudara menjadi kudus. Kita rindu serupa seperti Kristus. Dan inilah merupakan kerinduan kita yang sementara proses mengalami proses di dalam dunia ini, saudara dan saya. Oleh sebab itu sekali lagi kita butuh pengudusan. Saya tertarik dengan 3 teolog yang memberikan definisi yang sangat bagus tentang pengudusan. Mungkin ketika saya membacakan definisi ini, mungkin saudara lupa, nanti lupa. Tetapi paling tidak saya ingin mengajak kita mengambil intisari dari perkataan teolog ini. Kesimpulan apa yang dikatakan. Tidak perlu per kalimat lengkap. Tetapi ada hal-hal yang sangat penting yang harus kita ketahui saudara. Seorang yang bernama Jerry Bright, dia pernah berkata demikian. Pengudusan adalah karya Roh Kudus dalam diri kita. Yaitu ketika diri kita semakin hari semakin diubahkan, membebaskan kita dari sifat-sifat kita yang berdosa, dan dari waktu ke waktu mengembangkan nilai-nilai karakter Kristus di dalam diri kita. Apa yang ingin dikatakan oleh Jerry Bright ini? Dia ingin berkata kepada saudara dan saya, ketika saudara mengalami pengudusan, itu berarti apa? Bahwa saudara harus diubahkan dan kita siap untuk diubah. Jauh dari dosa. Makin hari makin kita tidak suka berbuat dosa. Bahkan disebutkan juga kita akan mengembangkan diri kita, sehingga karakter Kristus itu ada di dalam diri kita. Inilah pengudusan saudara. Karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Bukan hanya itu saudara. Seorang penulis buku yang bernama Star. Bukunya sangat indah. Renungan harian, membentuk hati, mendidik akal budi. Dia berkata demikian. Pengudusan adalah tindakan Allah secara cuma-cuma yang dengannya seluruh keberadaan kita diperbaharui menurut gambar Allah dan dijadikannya semakin mampu untuk mati terhadap dosa dan hidup bagi kebenaran. Apa yang ingin dikatakan oleh teolog ini, pengarang buku ini? Dia ingin berkata, pengudusan itu berbicara soal pembaharuan hidup. Hidup kita akan diperbaharui dan harus diperbarui. Hidup kita harus hidup bagi kebenaran saudara. Saya mengharapkan kita menangkap hal ini. Pendeta Stephenson pernah berkata demikian di dalam bukunya. Salah satu pekerjaan Roh Kudus yang terpenting selain mencerahkan kita, selain memperanatkan kita, selain bersaksi di dalam hati kita, dia berkata adalah memimpin dan menguduskan kita dalam seluruh perjalanan hidup kita sebagai murid Tuhan. Dia memimpin kita, menguduskan kita. Itulah karya Roh Kudus. Dan beliau berkata, pengudusan ini mencakup 3 unsur dasar di dalam pembentukan kepribadian manusia. Bahwa ada 3 unsur yang membentuk kepribadian manusia yang sangat hakiki. Apa itu saudara? Pikiran, emosi, dan kemauan. Beliau berkata, kita perlu mengalami pengudusan pikiran, pengudusan emosi, pengudusan kemauan.
Dan beliau juga berkata, jika pikiran kita dipenuhi oleh firman Allah, jika emosi kita diselaraskan dengan emosi Tuhan, jika kemauan kita dipimpin oleh Tuhan, sesuai dengan rencana Tuhan, maka hidup kita, perjalanan hidup kita di dalam dunia ini akan dipimpin oleh Roh Kudus. Dan beliau berkata, inilah kehidupan Kristen yang diajarkan oleh teologi reform, saudara. Intinya apa, saudara? Bahwa kita butuh pengudusan. Pengudusan pikiran kita, saudara. Pengudusan emosi kita. Pengudusan kemauan kita. Dan itu adalah karya daripada Roh Kudus. Saudara, karya Roh Kudus dimulai dengan suatu perubahan. Perubahan di dalam diri kita yang seringkali kita kenal dengan satu istilah kelahiran baru, saudara. Kelahiran baru adalah karya Roh Kudus. Kelahiran baru adalah awal dari suatu pengudusan, saudara. Pengudusan adalah pelaksanaan dari kelahiran baru. Maksudnya apa, saudara? Kelahiran baru adalah awal pengudusan. Maksudnya adalah apa? Pengudusan adalah pelaksanaan kelahiran baru itu. Berbicara soal pengudusan, saudara, bicara tentang kelahiran baru. Di dalam kelahiran baru itu, yang sebagaimana ditulis di dalam 2 Korintus 5:17, ada perbedaan antara hidup yang lama dengan hidup yang baru. Manusia lama, manusia baru. Dipisahkan dari yang lama ke yang baru, saudara. Inilah inti kata dasar kados hagios. Beda. Ada pemisahan, saudara. Ada peningkatan, naik kelas, saudara. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, sekali lagi, saudara, bahwa pengudusan, betapa pentingnya kita mengalami pengudusan. Memang kita harus sadari, saudara, pengudusan harus melewati yang namanya suatu proses. Dan di dalam proses itu seringkali timbul pertentangan antara hidup di dalam kedagingan dengan hidup di dalam roh. Antara hidup di dalam dunia yang lama menjadi dunia yang baru. Maksud saya manusia lama, manusia baru, saudara. Dan inilah pertentangan yang seringkali terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi sekali lagi, melalui pengudusan itu, melalui kebenaran firman Allah di dalam 2 Korintus 5:17 yang memberitahukan kepada kita, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru itu sudah datang, saudara. Kekudusan, hidup kudus, pengudusan tidak terlepas dari berbicara tentang kelahiran baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang, saudara. Efesus pasal yang kelima memberitahukan kepada kita tentang apa? Tentang manusia lama, tentang manusia baru. Kolose pasal 3 juga memberitahukan kepada kita tentang manusia lama, tentang manusia yang baru. Harus ada perbedaan, harus ada pemisahan, harus ada peningkatan, saudara. Sehingga kita bisa menjadi milik Tuhan. Kalau saudara memperhatikan di dalam 2 Korintus pasal 5:17, sekali lagi, apakah ciptaan baru itu? Sebelum kita menjadi manusia baru, kita harus mengalami yang namanya ciptaan baru. Ciptaan baru apa, saudara? Manusia baru apa? Jelas kita harus melewati yang namanya hidup yang lama. Tadi saya katakan, arti ciptaan baru adalah yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru itu sudah datang. Yang lama itu apa, saudara? Efesus pasal 4:18 berkata apa? Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Inilah ciri manusia lama yang mungkin pernah kita miliki. Kita jauh dari persekutuan dengan Allah. Bahkan di dalam ayat yang ke-25 dari Efesus 4 dikatakan dusta, suka berdusta, pendusta, berbohong. Bahkan di dalam ayat yang ke-26 Efesus pasal 4 pemarah, saudara. Bukan tidak boleh marah, bisa marah tapi tidak menjadi pemarah. Bukan hanya itu, saudara. Ayat yang ke-29 berkata apa? Efesus 4:29, perkataan kotor. Inilah hidup yang lama. Perkataan kotor, saudara. Bahkan di dalam ayat yang ke-31, fitnah dan juga pertikaian. Dan kalau saudara baca di dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-5 sampai 9 disebutkan apa? Manusia lama itu adalah ayat yang ke-5 dari Kolose pasal 3, percabulan,
Bukannya itu di dalam ayat yang ke-8 disebutkan fitnah dan kata-kata kotor. Ayat yang ke-9 disebutkan saling mendustai satu sama lain. Inilah hidup yang lama, saudara. Yang bisa terjadi pernah kita miliki dulu, saudara. Itu hidup kita yang lama. Yang sudah dipisahkan. Kita sudah memisahkan. Sudah beda, saudara. Kelas kita sudah naik. Sekali lagi saudara, maksud saya bertumbuh menjadi dewasa di dalam kerohanian kita. Bukan lagi hidup yang lama, tetapi hidup yang baru. Bukan lagi manusia yang lama, tetapi manusia yang baru. Yang sebagaimana juga dikatakan di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-21. Apakah manusia yang lama itu? Ayat 21 disebutkan mendengar dan menerima pengajaran di dalam Dia. Dulu ketika kita masih hidup di dalam hidup yang lama, menjadi manusia lama, kita tidak suka mendengarkan firman Allah. Tetapi sekarang berbeda karena kita mengalami kelahiran baru, pengudusan. Maka kita menjadi orang yang suka mendengarkan firman dan juga menerima firman. Bahkan juga di dalam ayat yang ke-25 dari Efesus pasal 4 disebutkan berkata-kata benar seorang kepada yang lain. Dulu kita suka berkata-kata dengan tidak benar. Tetapi setelah kita dikuduskan, mengalami kelahiran baru saudara, maka kita menjadi orang yang berkata-kata benar satu sama lain. Bukannya itu, tetapi di dalam ayat yang ke-32, Efesus 4 disebutkan ramah saudara, keramahan. Mungkin dulu kita adalah orang yang acuh tak acuh, yang tidak peduli. Bukannya kepada diri kita, bahkan kepada orang lain saudara. Tetapi ketika kita mengalami kelahiran baru, mengalami pengudusan, menjadi manusia yang baru saudara, maka kita menjadi orang yang ramah. Bahkan disebutkan juga di dalam ayat 32, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Bukannya di dalam Efesus pasal 4, tetapi juga di dalam Kolose pasal 3 disebutkan bahwa manusia baru itu adalah manusia yang bagaimana? Saya akan bacakan Kolose 3:12. Demikian bunyi firman Allah, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan yang dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan juga kesabaran. Tidak mudah saudara. Ketika saudara mendengarkan perkataan firman Allah ini, sebagai orang pilihan Allah yang sudah dikuduskan, kita diminta mengenakan yang saya katakan tadi, belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Memang tidak mudah. Tidak mudah bukan berarti tidak boleh bisa saudara. Bukan dengan kekuatan kita sendiri melakukannya, tetapi dengan pertolongan Roh Kudus yang ada di dalam hati kita yang memampukan kita melakukan hal ini. Bahkan di dalam Kolose pasal 3 ayat 13 juga berkata apa? Hidup yang baru itu adalah hidup yang bagaimana? Kolose 3:13. Ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Ini mengingatkan saudara dan saya. Kita masih hidup di dalam dunia ini. Ada orang-orang yang tidak senang dengan saudara. Ada orang-orang yang membenci saudara. Saudara, ada kalanya saudara marah. Bukannya marah, benci. Bukannya benci, dendam saudara. Firman Tuhan berkata mengingatkan saudara dan saya, ampunilah seorang akan yang lain. Dengan kata lain, jangan dendam saudara. Saudara yang saya kasih dan Tuhan, bukannya itu, tetapi Kolose pasal 3 ayat yang ke-15, 16, 17, ada satu karakter yang luar biasa yang dimiliki oleh orang yang hidup sebagai manusia baru. Disebutkan bersyukurlah, bersyukurlah, bersyukurlah. 3 kata ini disebutkan di dalam Kolose pasal 3 ayat 15, 16 dan 17 saudara. Saudara, sekali lagi Allah ingin supaya kita berbeda. Ada perbedaan antara hidup yang lama dengan hidup yang sekarang. Allah ingin supaya ada peningkatan di dalam diri kita, bertumbuh menjadi dewasa di dalam kerohanian kita. Dulu kita adalah manusia yang lama, sekarang bukan lagi. Kita manusia yang baru. Kita punya tujuan semakin serupa dengan Kristus yang masih dalam proses. Proses yang harus kita lakukan. Di buku kelas katekisasi GKPJ saudara, ada pelajaran tentang natur pengudusan. Cukup menarik saudara. Sebelum saya datang buku ini sudah ada. Natur pengudusan itu apa? Ada 2.
Natur pengudusan yang pertama adalah memperbaharui yang lama. Ini bicara tentang ada perubahan. Jadi natur pengudusan itu bicara tentang memperbaharui yang lama. Memperbaharui manusia yang lama, hidup yang lama itu diubahkan, saudara. Dan ini sekali lagi arti kata kados dalam bahasa Ibrani, hagios dalam bahasa Yunani. Ada perbedaan. Ada pemisahan, saudara. Dipisahkan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, jangan alergi terhadap kudus, hidup kudus, saudara. Tadi saya katakan begitu banyak orang punya pengertian yang salah tentang hidup kudus. Berarti saya suci 100%, tidak bisa berbuat dosa. Tidak, saudara. Tetapi kita tidak suka berbuat dosa dan tidak mau berbuat dosa. Karena kita sudah mengalami kelahiran baru. Bukannya itu natur pengudusan itu, bukannya memperbarui hidup yang lama, tetapi juga mengikuti teladan Kristus. Inilah natur dari pengudusan. Memperbarui yang lama, mengikuti teladan Yesus. Tadi kita sudah baca 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-15 hingga ke-16. Kita punya kerinduan, tekad tujuan, semakin serupa dengan Kristus. Tadi kita sudah nyanyikan sebuah lagu yang sangat indah. Kita rindu menjadi serupa dengan Kristus. Serupa dengan Kristus, saudara. Inilah merupakan tujuan hidup kita. Saat ini kita dalam proses menuju ke sana, saudara. Semakin serupa dengan Kristus. Dalam hal apa, saudara? Saya pernah diingatkan oleh seorang hamba Tuhan ketika mengikuti seminar 2 tahun yang lalu di Jakarta. Dia berkata, semakin serupa dengan Kristus dalam hal apa? Melayani misi Kristus, ketaatannya, kasihnya, ketabahannya, ketahanannya di dalam menderita yang sebagaimana dikatakan di dalam 1 Petrus. Artinya apa, saudara? Bahwa khususnya yang terakhir, ketabahan, ketahanan dalam menderita. Semua kita mengakuinya, seluruh dunia mengakuinya, saudara. Kita hidup di zaman yang sangat sulit. Pandemi COVID-19 ini membuat hidup banyak orang berantakan. Mudah emosional, mudah marah, dan sejenisnya, saudara. Seringkali kita susah mengontrol diri kita, menghadapi tekanan hidup yang luar biasa. Di dalam rumah tangga kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, pergaulan kita, kehidupan kita sehari-hari, berita-berita yang kita dengarkan, saudara. Membuat kita ada kalanya putus asa. Merasa saya tidak tahan lagi. Tidak tabah, saudara. Tetapi sekali lagi, saudara, mari kita ikuti teladan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ketika dia datang sebagai manusia sejati, 100% manusia, juga Allah 100%. Ketika dia datang sebagai manusia, dia bisa merasakan penderitaan. Dia bisa merasakan pergumulan. Dia bisa menangis, menderita. Tetapi ada satu keteladanan, ketabahannya dan juga ketahanannya. Memang pengajaran rasul-rasul, saudara, mengajarkan saudara dan saya hidup sempurna. Tetapi kata hidup sempurna di sini mempunyai pengertian kematangan rohani. Bukan berarti tidak punya kelemahan, tidak. Punya kelemahan. Tetapi sempurna berarti ada kematangan rohani. Sempurna juga mempunyai pengertian dalam bahasa teologi adalah sebuah perbandingan. Maksudnya apa, saudara? Contoh misalnya kisah Nuh, kisah Ayub. Di dalam Kejadian pasal 6 ayat yang ke-9 di sana disebutkan, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ada perbandingan, saudara, dengan orang-orang yang hidup bersamanya. Itu dapat dikatakan sebagai hidup yang sempurna dalam pengertian yang sebenarnya. Ayub pasal 1 ayat yang ke-8 disebutkan apa? Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh, jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Perbandingan, saudara. Kita bisa membandingkan diri kita, bukan menyombongkan diri. Tidak, saudara. Tetapi ada perbandingan. Kita hidup di dalam dunia ini, maksud saya, tadi yang saya katakan ada perbedaan. Ada perbandingan. Bukan perbandingan dari kesalahan orang atau perbuatan orang yang salah. Misalnya ada orang bersalah, kita katakan orang itu berbuat salah. Saya harus berbuat salah juga, tidak apa-apa. Tidak, saudara.
perbandingan yang benar. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, walaupun Allah yang mengerjakan karunia pengudusan itu di dalam diri orang percaya, itu tidak berarti kita tinggal diam dan tidak melakukan apa-apa. Tetapi Allah ingin supaya kita melakukan sesuatu hal di dalam kehidupan kita. Apa itu saudara? Kita harus bekerja sama dengan Roh Kudus. Kalimat ini sekali lagi saudara, saya kutip dari sebuah buku, bekerja sama dengan Roh Kudus. Maksudnya apa? Ada peranan Roh Kudus di dalam kita, di dalam menguduskan diri kita. Pendeta Stephen pernah berkata demikian, orang Kristen secara status dikuduskan oleh Tuhan, tetapi secara kondisi mereka setiap hari harus menyesali dosa mereka dan juga bertobat. Secara status saudara dan saya adalah orang-orang kudus, tetapi secara kondisi saudara dan saya ada kalanya kita bisa berbuat dosa, melakukan dosa dengan pergumulan-pergumulan yang panjang karena ketidaktaatan kita mendengarkan suara Roh Kudus, ketidaktaatan kita mendengarkan kebenaran firman Allah sehingga kita berbuat dosa. Dan beliau berkata, inilah yang dialami oleh banyak orang. Status kondisi mereka menyesali dosa dan juga bertobat. Dan beliau berkata, kita perlu setiap hari hidup dekat dengan Tuhan. Intinya apa saudara? Bahwa pengudusan itu baru bisa terjadi selain karya Roh Kudus, maka harus ada tindakan dari kita juga apa saudara? Makin dekat dengan Tuhan, makin dekat dengan Tuhan, makin dekat dengan kebenaran firman Allah. Allah telah memberikan kita berbagai sarana yang harus kita gunakan untuk pertumbuhan kita, bertumbuh di dalam pengudusan. Pernah saudara mendengarkan istilah ini, bertumbuh di dalam pengudusan? Ini sesuatu hal yang harus kita lakukan, saudara dan saya. Bertumbuh. Bukan bertumbuh di dalam intelektual kita saja, saudara. Tetapi bertumbuh di dalam pengudusan kita. Sarana itu banyak, saudara. Membaca firman Tuhan, berdoa, mendengarkan khotbah, beribadah bersama-sama. Seperti yang kita lakukan sekarang. Beribadah bersama-sama, beribadah secara pribadi. Ada istilah yang sekarang kita kenal di masa pandemi ini, ibadah offline, ibadah online, bahkan kalau boleh saya tambah, ibadah dan lain-lain saudara. Begitu banyak sarana yang bisa kita pakai untuk beribadah. Tetapi paling tidak saudara dan saya hari ini sudah melakukan sesuatu hal yang sangat penting, ibadah. Baik saudara yang ada di rumah, baik saudara yang ada di gereja. Ketika saudara beribadah dengan sikap yang benar, yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh firman Allah, menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Bahkan di dalam Ibrani 12:28 berkata, marilah kita beribadah kepada Dia menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut akan Dia. Sekali lagi saudara, jika hidup kita sesuai dengan firman Allah, maka kita akan mengalami yang namanya kekudusan hidup saudara. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita bukannya ingin hidup kudus, tetapi perikop 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-13 sampai 22 hingga 25 memberitahukan kepada kita bahwa kita bukannya hidup sebagai orang kudus, bukannya mengalami kekudusan, tetapi ayat yang ke-22 berkata apa? Saya akan bacakan lagi. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Maksudnya apa saudara? Bahwa di tengah-tengah kehidupan kita yang sudah mengalami kelahiran baru, mengalami pengudusan, kita tidak titik tetapi ada koma, yaitu apa? Kita perlu mengamalkan kasih persaudaraan itu. Tadi pagi saya katakan juga saudara, bahwa saat ini begitu banyak saudara-saudara kita yang menderita saudara. Di masa COVID-19 ini, mungkin saudara tahu, mungkin saudara sendiri, mungkin orang-orang yang saudara kenal. Saudara, betapa pentingnya mengamalkan kasih persaudaraan itu sebagai keluarga besar GKPJ, sebagai keluarga Allah saudara.
Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, John Piper, seorang penulis buku yang sangat terkenal, berkata, menafsirkan 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-22 ini berkata apa? Bahwa buah dari hati yang sudah dilahirkan baru, buah dari hati yang sudah dikuduskan, mengalami pengudusan, buah itu adalah kasih persaudaraan, saudara. Di masa COVID ini, pandemi COVID ini tidak menghalangi kita untuk melupakan dan tidak melakukan kasih persaudaraan itu, saudara. Kita semua membutuhkan hal itu. Bagaimana hidup kita, saudara? Bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari saat ini? Apakah kita sudah mengalami yang namanya kelahiran kembali? Apakah kita sudah mengalami pengudusan? Apakah kita sudah hidup kudus, kados, hagios, yang sebagaimana standar dari Tuhan, kehendak dari Tuhan, saudara? Saya tertarik dengan dosen saya pernah berkata demikian, mengajarkan kepada kami tentang pengudusan. Diambil dari Efesus pasal yang kelima, ayat 3-7. Beliau berkata, dan juga ada bukunya, saudara, bahwa pengudusan itu perlu terjadi untuk 3 hal. Pengudusan perkataan, pengudusan seksual, pengudusan pergaulan. Dan memang benar, kalau kita baca di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-4 hingga 6, pengudusan perkataan itu apa? Perkataan kotor, perkataan kosong, perkataan sembrono. Ini dikatakan di dalam Efesus 5 ayat 4 hingga ayat yang ke-6. Bukannya pengudusan di dalam perkataan, tetapi juga pengudusan seksual. Maksudnya apa? Efesus 5 ayat 3 dan 5 di sana disebutkan tentang kata-kata yang tidak enak kita dengar. Tapi ditulis di dalam Alkitab, percabulan, persundalan, kecemaran. Saudara, inilah hal yang perlu dikuduskan di dalam hidup kita. Bukannya perkataan kita, bukannya masalah hidup kita, saudara, masalah seksual, tetapi juga seksual kita. Pengudusan, saudara. Dan bukannya pengudusan secara seksual, tetapi pengudusan di dalam pergaulan. Tidak boleh kita sangkali, saudara, walaupun sekarang masa pandemi, sepertinya banyak orang di rumah saja, di kantor saja, di toko saja, seolah-olah mereka tidak melakukan pergaulan. Tetapi sebenarnya banyak hal yang kalau kita mengakuinya atau mendengarkan cerita-cerita orang, begitu banyak pergaulan yang bebas dan sangat bebas dan tidak banyak diketahui oleh orang, bahkan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Bergaul bukan seperti zaman kuno lagi, saudara, tapi bergaul melalui apa? Media sosial. Handphone kita, laptop kita, dan sejenisnya, saudara. Kita di rumah bisa bergaul dengan siapapun juga. Antar provinsi, antar negara, saudara. Dalam pergaulan yang bebas. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, Allah ingin supaya kita menguduskan hal ini, saudara. Pengudusan sekali lagi tidak mudah, tetapi bisa kita lakukan. Kita masih hidup di dalam dunia ini, saudara. Dunia yang kita tahu bagaimana keadaan dunia ini. Saya tertarik dengan 2 jenis binatang. Yang pertama belut. Saya tidak tahu saudara suka makan ikan belut tidak, atau belut, saudara. Tapi belut itu hidup di lumpur, saudara. Tetapi belut ini anehnya tidak berlumpur. Demikian juga dengan ikan di laut. Laut itu bergaram, asin. Tetapi ikan itu tetap tawar, saudara. Ditemukan mengapa sampai terjadi ini. Karena di dalam diri mereka itu ada zat penawar, ada zat penangkal. Sehingga ketika mereka berada di lumpur, di tempat yang berlumpur, di air yang bergaram, mereka tetap bisa mempertahankan diri mereka sebagai belut yang tidak berlumpur, hidup di tengah-tengah lumpur, sebagai ikan tawar, hidup di sungai, di laut yang asin bergaram. Saya tidak mengatakan Roh Kudus sebagai zat, tidak. Tapi Roh Kudus adalah pribadi Allah yang ada di dalam diri kita. Dia adalah penangkal bagi kita yang hidup di tengah-tengah dunia yang tidak mudah, saudara. Ia bisa membuat kita jatuh. Tetapi ingatlah, janji Tuhan berkata, ketika kita jatuh, Tuhan juga akan mengangkat kita. Ketika kita sudah mengalami yang namanya kelahiran baru, pengudusan, saudara. Ada doktrin yang berbunyi ketekunan orang-orang kudus. Di beberapa tempat
di sekolah-sekolah teologi, di buku-buku, istilah doktrin ketekunan orang-orang kudus ini sangat penting, saudara. Untuk kita ketahui, untuk kita lakukan sebagai pedoman di dalam kehidupan kita. Di dalam doktrin ketekunan orang-orang kudus ini, yang ditekankan bukan orang-orang kudusnya, tetapi ketekunan itu yang ditekankan. Dan ketekunan yang dimaksud di sini, yang diartikan di sini adalah bertahan. Bukannya bertahan, saudara, tetapi di sini mengatakan bahwa kita disertai, ada penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita yang sudah memiliki hidup yang baru. Mereka, kita orang-orang kudus, hidup di dalam dunia ini. Sebenarnya kita tidak bisa bertahan, tetapi ada yang membuat kita bisa bertahan, yaitu penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan yang membuat kita bisa bertahan menghadapi situasi apapun juga, saudara. Bertahan di tengah-tengah badai yang begitu deras. Bertahan di tengah-tengah pergumulan yang begitu berat, saudara. Mengapa, saudara? Karena Allah menyertai kita. Allah ingin kita hidup kudus. Ada pemisahan dari dosa. Allah ingin kita hidup kudus. Hidup bagi Dia. Menjadi miliknya. Allah ingin kita hidup kudus. Makin hari kita makin bertumbuh dewasa, semakin serupa dengan Kristus. Apa yang kita kejar di dalam dunia ini, di masa-masa yang sulit ini pun, apakah tetap uang, saudara, yang kita kejar? Materi. Saya tidak mengatakan saudara tidak perlu, hal itu perlu, saudara. Tapi apakah itu yang kita kejar, saudara? Saya kemarin mendapatkan WA, kalimatnya bagus, saudara. Judulnya adalah apa? Kalimatnya demikian, kamu lelah, istirahatlah, karena dunia tidak ada habis-habisnya untuk dikejar. Kalimat ini mengingatkan saya, saudara, ada kalanya kita lelah, atau mengingatkan saudara sebagai bukan hamba Tuhan full time. Saudara lelah, perlu istirahat, karena banyak hal yang kita kejar di dalam dunia ini yang belum terkejar, sehingga membuat saudara lelah. Dan kalimat ini berkata apa? Dunia tidak ada habis-habisnya dikejar. Ibrani 12:14 berkata apa? Rasul Paulus memberikan nasihat, kejarlah kekudusan, saudara. Kejarlah kekudusan sesuai dengan kebenaran firman Allah. Sesuai dengan apa yang sudah dengarkan hari ini, saudara. Saya ingin mengulang lagi apa kata John Calvin. Dia berkata, bahwa umat Tuhan yang kudus bukan berarti sempurna, tetapi kudus berarti sudah menjadi milik Tuhan. Saudara dan saya sekali lagi tidak sempurna. Bisa berbuat salah, bisa berbuat dosa. Bisa dicari kesalahannya, bisa dicari dosanya, saudara. Tetapi ingat, saudara, hidup kudus berarti apa? Kita perlu menjadi milik Allah. Ketika saudara dan saya menjadi milik Allah, maka saudara tidak suka berbuat dosa, bahkan tidak mau berbuat dosa. Walaupun ada kalanya ketika kita lemah, kita melakukan hal itu. Tetapi natur kita, saudara, Roh Kudus sudah mengingatkan kita untuk berkata tidak, tetapi kita tetap mengatakan ya. Akhirnya terjadilah apa yang kita tidak inginkan, saudara. Saudara, karya pengudusan Allah berlangsung terus-menerus sepanjang hidup kita, saudara. Pengudusan itu perlu terus-menerus. Ya, sebagaimana pendeta Seventon berkata, saudara, kita harus setiap saat menyesali dosa kita. Setiap saat kita harus bertobat, saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita perlu kekuatan dari Tuhan. Saudara, salah satu doa yang luar biasa, salah satu doa yang terpanjang di dalam Alkitab, diucapkan oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes 17. Dan salah satu doa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus adalah Yohanes 17 ayat yang ke-17. Apa isi doa Tuhan Yesus? Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Saya percaya Tuhan Yesus sampai saat ini dan terus menerus menjadi juru syafaat kita. Dia terus mendoakan saudara dan saya.
Dan saya pun percaya Tuhan juga ingin supaya kita sebagai orang-orang kudus, murid-murid Tuhan juga saling mendoakan satu sama lain. Saudara mendoakan kami sebagai hamba-hamba Tuhan, kami mendoakan saudara sebagai jemaat, sebagai aktivis gereja, sebagai penata layang gereja, sebagai majelis, sebagai badan pengurus, sebagai guru-guru sekolah minggu. Kita perlu saling mendoakan satu sama lain. Karena tidak tertutup kemungkinan ketika kita lemah, saudara, ada celah iblis memakai kesempatan itu untuk menjatuhkan kita. Tetapi sekali lagi ingat, kita tetap setiap hari butuh pengudusan. Dan pendeta Stephen berkata, mari setiap hari dekat dengan Tuhan. Dan terus menerus bersandar kepada Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Suara manusia sudah berhenti. Tetapi kami percaya Tuhan, suara Roh Kudus yang ada di dalam hati kami tidak akan pernah berhenti. Karena kami adalah murid-murid Tuhan. Kami adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Sehingga ada Roh Kudus di dalam hati kami, berdiam selama-lamanya di dalam diri kami. Dan senantiasa mengingatkan kepada kami apa yang sudah kami dengar, apa yang sudah kami pelajari, apa yang sudah kami ketahui untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami dengan kekuatan pertolongan dari Roh Kudus. Tuhan dengar doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa.